Nyai Erna ini minta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang ngabulkan gugatan pra-peradilan. Karena dari persidangan terdapat fakta yang nyebutkan Nyai Erna ini dikriminalisasi oleh anggota unit 1 Jatanras Polda Sumsel. Kasus Nyai Erna ini yang ditetapkan tersangka oleh unit 1 Jatanras Polda Sumsel terus bergulir. Di persidangan pra-peradilan yang digugat oleh Nyai Erna ini melalui kuasa hukumnya, ditemukan fakta anyar yakni surat perintah dimulainya penyidikan oleh unit 1 Jatanras Polda Sumsel bukan untuk Nyai Erna ini, melainkan terlapornya ialah Ahmad Yani. Juru laporan oleh bini keempat Muhammad Basir ialah Ahmad Yani, Karmina, sama anaknya serta Diana, namun bukan Nyai Erna ini. Kemudian fakta lainnya, ternyata pelapor jeru hal ini bini keempat Muhammad Basir make duplikat akta nikah kota Palembang sebagai pembanding untuk gelar perkara. Sedangkan menurut hukum, bukti pembanding harus make duplikat akta nikah Banyuasin 3. Kuasa hukum Nyai Erna ini meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang ngabulkan gugatan pra-peradilan sehingga Nyai Erna ini bebas dari kriminalisasi. Tak cuma itu, kuasa hukum juga berharap Propam Polda Sumsel menindak tegas anggota unit 1 Jatanras yang menahan Nyai Erna ini secara paksa. Secara fakta hukum yang kami lihat sangat objektif, sudah sesuai dengan yang kami dalilkan, sudah sesuai dengan yang kami buktikan, sehingga sudah sangat layak apabila majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan surat kita ke Kabid Propam telah ditindaklanjuti oleh Propam, kita mohon dari Kapolda untuk segala atensi khusus terkait perkara ini, karena mengingat korban adalah seorang nenek yang usia 70 tahun. Sidang pra-peradilan bakal berlanjut pada minggu depan dengan agenda putusan. Sementara untuk laporan di Propam Polda Sumsel, anggota masih melakukan pemeriksaan terhadap pelapor jeru hal ini kuasa hukum Nyai Erna ini. Mulyadi, PAL TV.